Halo anak-anak sekalian, selamat pagi, salam Fransiskus Pace Ebene. Bertemu lagi dengan Ibu di pelajaran biologi kelas 12. Nah, pada kali ini Ibu akan menjelaskan materi metabolisme, yaitu tentang katabolisme. Katabolisme merupakan reaksi penguraian atau pembongkaran senyawa-senyawa kompleks menjadi senyawa-senyawa sederhana. Kemudian, reaksi yang termasuk di dalam katabolisme adalah respirasi. Respirasi di sini merupakan proses pembebasan energi kimia yang terkandung dalam molekul organik pada sel hidup menjadi energi yang berguna untuk aktivitas hidup. Respirasi ini sendiri dibagi menjadi dua berdasarkan kebutuhan oksigennya, yaitu respirasi secara aerob dan respirasi secara anaerob. Respirasi aerob ini adalah respirasi yang membutuhkan oksigen bebas, sedangkan anaerob merupakan respirasi yang tidak membutuhkan oksigen bebas. Kemudian, pada respirasi aerob ini memiliki 4 tahap. Yang pertama adalah reaksi glikolisis, yang kedua reaksi dekarboksilasi oksidatif, yang ketiga siklus Krebs, dan yang keempat adalah transfer elektron. Nah, pada tahap-tahap respirasi sel ini, dia memiliki substrat dan memiliki produk atau produk hasil akhir dari reaksi. Sehingga bisa kalian lihat, yang Ibu tunjuk ini merupakan substratnya. Sedangkan yang sebelah sini merupakan hasil atau produknya. Untuk memahami lagi tentang tahapan-tahapan respirasi ini, silakan kalian lihat. Yang pertama adalah reaksi glikolisis. Untuk reaksi glikolisis, tempat terjadinya di dalam sitoplasma. Proses reaksinya adalah dia akan menguraikan atau membongkar glukosa dengan jumlah karbon C6 menjadi 2 asam pirufat, yaitu C3. Kemudian pada saat dia melakukan proses reaksi awal, dia membutuhkan atau menggunakan 2 ATP. Hasil akhir dari reaksi glikolisis ini adalah yang pertama 2 asam pirufat dengan jumlah 3 karbon, kemudian 2 ATP dan 2 NADH. Kenapa Ibu hitungnya 2? Karena ini adalah 2 reaksi, ya, 2 reaksi, sehingga dikali 2. Jadi 1 dikali 2. Jadi 1 ditambah 1 jadinya 2. Kemudian setelah glikolisis, kita akan memasuki reaksi berikutnya, yaitu dekarboksilasi oksidatif. Reaksi dekarboksilasi oksidatif ini terjadi di dalam matriks mitokondria, dan prosesnya dia akan membongkar 2 asam pirufat menjadi 2 asetil CoA. Oke, selain itu dia juga menghasilkan 2 molekul CO2 dan 2 molekul NADH. Silakan kalian lihat gambar reaksi dekarboksilasi oksidatif. Yang pertama, 2 asam pirufat dengan jumlah karbon 3 akan melepaskan karboksilnya berupa CO2. Jadi 1 karbon dilepaskan di sini.
CO2. Kemudian setelah dia melepaskan satu karboksil dalam bentuk CO2, dia akan mentransfer hidrogen dan elektronnya kepada NAD+ untuk menghasilkan NADH. Selain itu, dia juga mengikat koenzim A sehingga terbentuklah senyawa 2-asetil-CoA dengan jumlah karbon 2. Kenapa cuma 2? Karena satunya sudah dilepaskan. Selanjutnya kita masuk ke reaksi berikutnya adalah siklus Krebs. Siklus Krebs ini reaksinya terjadi sama dengan dekarboksilasi oksidatif, yaitu di dalam matriks mitokondria. Kemudian prosesnya adalah untuk pembentukan asam sitrat dengan jumlah karbon 6, C6, yang berasal dari asam asetat atau asetil-CoA, C2, dan asam oksaloasetat, sehingga menghasilkan 2 ATP, 6 NADH, 2 FADH, dan 6 CO2. Nah, bagaimanakah proses reaksinya sehingga mendapatkan hasil ini? Silakan kalian lihat gambar siklusnya. Siklus Krebs ini akan berlangsung apabila sudah terjadi reaksi glikolisis dan dekarboksilasi oksidatif. Nah, bisa kalian lihat yang di atas ini adalah dekarboksilasi oksidatif. Makanya dekarboksilasi oksidatif ini bisa dikatakan sebagai reaksi perantara antara glikolisis dan siklus Krebs. Nah, hasilnya dekarboksilasi tadi itu adalah asetil-CoA. Sebelum dia bergabung dengan oksaloasetat, dia akan melepaskan CoA. Nah, lihat tanda panahnya ini, tanda panah keluar sehingga dia melepaskan. Sehingga tersisa hanya asetil. Asetil ini setelah dia lepas baru dia gabung dengan asam oksaloasetat dengan jumlah karbon C4, sehingga terbentuklah asam sitrat 1, 2, 3, 4, 5, 6, karbonnya ada 6. Asam sitrat ini akan mengikat dan melepaskan H2O atau air, 1 H2O ya, dan membentuk asam isositrat dengan jumlah karbon yang sama, C6. Kemudian, asam isositrat akan melepaskan karboksil dalam bentuk CO2. Nih, karbonnya dilepas nih, CO2. Di saat itu, dia juga mentransfer hidrogen dan elektronnya kepada NAD+ untuk membentuk NADH. Nah, terbentuklah asam alfa ketoglutarat dengan jumlah karbon 5. Kenapa 5? Karena sudah dilepaskan 1. Kemudian asam alfa ketoglutarat kembali melepaskan atau 1 karboksil dalam bentuk CO2 lagi. Sama dengan yang di atas, dia juga mentransfer hidrogen dan elektron untuk membentuk NADH, sehingga terbentuklah suksinil-CoA. Nah, karena di sini ada CoA, lihat tanda panahnya. Suksinil ini mengikat CoA. CoA itu koenzim. Ya, dia ikat sehingga terbentuklah suksinil-CoA dengan jumlah karbon 4. Suksinil-CoA ini akan mentransfer fosfat, ya, fosfat ke ADP, ya, ADP, sehingga membentuk ATP. Selain itu,
dia juga melepaskan CoA atau koenzim A. Lihat nih. Jadi lihat panahnya, dia melepaskan kemudian nanti diikat untuk membentuk suksinil lagi. Kemudian setelah ini terbentuklah asam suksinat. Asam suksinat ini jumlah karbonnya tetap sama karena di sini tidak melepaskan karboksilnya. Tetap 4 jadinya. Asam suksinat kembali mentransfer hidrogen dan elektronnya kepada FAD+. Ini ada plusnya ya. Untuk membentuk FADH2. Sehingga terbentuklah asam fumarat. Asam fumarat ini kembali melakukan pengikatan H2O, hidrogen oksigen ya, atau H2O itu air, untuk membentuk asam malat. Asam malat ini akan mentransfer hidrogen dan elektronnya untuk membentuk NADH dan terbentuklah asam oksaloasetat. Nah, sehingga bisa kalian hitung nih, NADH-nya ada berapa? 1, 2, 3. Kan ingat, dari 2 asetil CoA. Jadi dia harus 2 kali reaksi, sehingga dikali 2. 3 kali 2 sama dengan 6 NADH. FADH ada 1 kali 2. ATP ada 1 kali 2. CO2-nya lihat 1, 2, 3 di atas ini ya, makanya dihitung menjadi 6 CO2. Nah, ini adalah hasil akhir dari siklus Krebs. Nah, berikutnya adalah reaksi transfer elektron. Nah, transfer elektron ini yang berperan adalah NADH dan FADH sebagai pereduksi penghasil ion hidrogen. Setiap perpindahan elektron pada setiap reseptor membentuk energi dan menghasilkan molekul air. Kemudian setiap molekul NADH menghasilkan 3 ATP atau 1 NADH akan menghasilkan 3 ATP dan 1 molekul FADH akan menghasilkan 2 ATP. Dan ini terjadi di dalam krista mitokondria. Nah, bisa kalian lihat hasil ATP maksimumnya. Nah, pada transfer elektron ini ATP maksimumnya didapatkan dari mana? Yaitu didapatkan dari reaksi glikolisis, kemudian dekarboksilasi oksidatif yang ini, dan siklus Krebs. Pada glikolisis dia dihasilkan 2 NADH dan 2 ATP ya, pada glikolisis. Kemudian untuk dekarboksilasi oksidatif dia menghasilkan 2 NADH. Sedangkan siklus Krebs dia menghasilkan 6 NADH, kemudian 2 FADH dan 2 ATP. Nah, bisa kalian lihat di sini. Semua yang dihasilkan dalam bentuk NADH dan FADH ini akan diubah menjadi ATP ya, akan diubah menjadi ATP. 2 NADH dikali 3 sama dengan 6 ATP. Di sini sama 6 ATP, kemudian 6 NADH dikali 3 18. 2, ini harusnya 2 bukan 1. 2 FADH dikali 2 sama dengan 4 ATP. Sehingga maksimumnya adalah 38 ATP hasil maksimumnya. Namun
hasil akhir dari atau hasil bersih ATP dalam transfer elektron itu ada 36. Kenapa ada 36? Padahal hasil maksimumnya ada 38. Karena yang pertama, reaksi glikolisis ini terjadinya kan di sitosol atau sitoplasma, sehingga asam pirufat untuk menuju ke matriks mitokondria dia membutuhkan energi atau dalam 2 ATP, sehingga dikurangi 2, makanya 38 dikurang 2 hasilnya menjadi 36 ATP. Itu adalah hasil bersih karena transport elektron terjadinya di mitokondria, sedangkan glikolisis itu terjadinya di sitosol atau sitoplasma. Nah, ini anak-anak yang dapat Ibu jelaskan tentang tahap-tahap respirasi aerob. Ibu harapkan kalian bisa membedakan tahap-tahap respirasi aerob. Oke anak-anak, terima kasih atas perhatiannya. Silakan kalian pelajari kembali jika kurang mengerti, dan tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Selamat pagi, salam Fransiskus, Pace Ebene.